Hari ini selain Paterjon yang berbahagia merayakan perayaan misa perdana di kampung Watu Manu ini, Bupati Ngada juga merayakan hari bahagia. Saya mengucapkan atas nama masyarakat mengucapkan dirgahayu untuk Bupati Ngada yang ke-63. Selamat ulang tahun untuk Bapak Bupati Ngada. Hari ini 10 November beliau berulang tahun yang ke-63. Bagai gayung bersambut bertepatan beliau merayakan di kampung Watu Manu di wilayah Sarasedu Raya ini. Mudah-mudahan perayaan syukuran perdana Paterjon dan perayaan ulang tahun Bapak Bupati Ngada menjadi perhatian lebih Bapak Bupati untuk wilayah Sarasedu Raya. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati Ngada. Selamat ulang tahun yang ke-63. Sukses selalu, Musa Ngada. Yang berikut kita dengarkan dulu sambutan Bapak Wakil Bupati Nagikeo, Bapak Marianus Wajah. Ya. Ada yang belum kenal Bapak Wakil Bupati Nagikeo, ini orangnya. Ini. Baik Bapak Mama, mari kita sama-sama menyapa Emma Debarita kita deria Emma garale kita tabe pawe nera bohamiu ini Emma Abu Kajo tamatun delo etang kami pengolah kami ngede bedi lemaramogo mau sel kamaria ngasih kami pawe yang sangat saya kasih jubilaris Pater Yohanes Adrian Muga. Ini kalau bahasa anak milenial ini John Adrian Muga. Ini bahasa anak milenial. Paseproki Romo John Soro beserta seluruh para imam, para pimpinan tarekat dan lembaga, putra sulung Watu Manu Pater Eman Sang. Kalau saya tidak salah, ini kakak kelas saya di Seminari Mataloka. Beliau kelas 3, saya kelas 1. Putra sulung Sarasedu. Bapak Mama, Bapak Lukas, Mama Maria, para imam, para suster, bruder, Bapak Bupati Ngada, tuan rumah yang sangat kami hormati, beserta seluruh pimpinan SKPD, para saudaraku anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten Ngada, Bapak Mama, mosa nua laki ola, mosa tanah laki watu, mosa ulu laki eko, anak-anak muda, para tokoh umat, tokoh adat, tokoh masyarakat, singkatnya semua kita yang hadir pada siang hari ini, salam sejahtera berkat Tuhan bagi kita semua. Bagi saya kampung Sarasedu itu bukan sekedar sebuah kampung karena memiliki kekerabatan. Pater Eman, bahasa kami di bawah mau begini, dua pu Sarasedu nesua uya telu, ha uya tau jaganua, ha uya tau kemauma, ha uya tau karatua. Itu bahasanya nenek moyang. Jaganua menunjukkan kekerabatan dan komunitas, Kemauma menunjukkan etos kerja, Inutua tentang kebijaksanaan dan pertemuan kekerabatan. Ini bahasanya nenek moyang. Sehingga saya merasa ketika saya masuk sini bukan sekedar memang ada kekerabatan, tapi tanah waktu juga itu satu kesatuan sampai di Mau. Sehingga ketika diundang saya harus hadir. Selain sebagai keluarga juga darah. Terima kasih untuk penghargaanmu dan selalu mengundang kami, dan kami harus datang. Apalagi berada dari Kabupaten Ngada,
Kami ini anak kandungnya Kabupaten Ngada. Hebatnya kami tidak mungkin melebihi mama kandung. Kami patuh pada asas budaya nenek moyang. Pater Adrian ini anak muda yang lahir zaman milenial. Kalau saya tidak salah lahir di tahun 96 ya, Pater ya. 94. Ya. 94. Zaman sudah ada HP. Apalagi sekarang lebih ngeri lagi. HP saya boleh akronim dengan harus pakai. Suka tidak suka kita harus pakai. Tetapi HP ini juga membuat kita akan begitu terlena. Sedikit cerita, sore hari saya bangun dari tidur, saya bertemu di ruang keluarga, mamanya anak-anak dengan bungsu saya. Saya keluar dari kamar, mereka sudah begitu sibuk, satu dengan HP-nya, satu dengan HP-nya. Saya sampai teriak, Mama dan Nona, kenapa kita tidak bisa berkomunikasi lebih intens saatnya sekarang? Bukan tidak baik, tetapi orang ahli mengatakan hanya 30% yang baik, tapi 70% buruk. Sebagai imam milenial, Profesiat Emah, engkau mengambil jalan yang penuh tantangan, yang oleh banyak kalangan anak muda, jalanmu itu adalah jalan yang tidak enak. Mengapa tidak enak? Orang menikmati dengan sebuah kemudahan yang luar biasa. Dan kemudahan ini membuat kita kehilangan untuk memahami sebuah proses. Kita hilang waktu, karena semua serba gampang. Dan ini juga yang membuat kita, kehebatan kita tergerus oleh keahlian kita sendiri. Sebagai orang tua, Pater, saya perlu selalu mengingatkan, inilah tantangan. Dan tantangan kita akan selalu ada di mana-mana. Dan ini Bapak Lukas dan Mama Maria, terima kasih ya. Kami sebagai keluarga pimpinan wilayah, kami merasa bangga. Berarti regenerasi gereja tetap ada. Andai kata tidak orang tua yang memberi, kita akan kesulitan. Dan ternyata teman saya, Bapak anggota Dewan mengatakan, ini Sarah Seduni, ini gudangnya para imam, gudangnya para biar-biarawati. Profesiat tersedue sudah melahirkan kami semua ini. Luar biasa, terima kasih. Mantap, terima kasih. Oleh karena itu, sebagai orang tua, saya pesan Pater, la kau dekor ala kaba, lora kau dekor na tevea, naik ko jebulobo, do kau jaga puu. Bila kau jatuh bagarala, ama kau ku atau borua, tali ya penate kau bakoti batabutu. Kata takay kena tawarele kau malele ma, tako baya ola bete. La kota na telaw mala kau mayaka, tako ola bobangaba. Kita ngede rebuhamiu ine ama bukajo. Kami ngede miu o kokowoso puya lo sebe ona ana bumiu Pater John Adrian Muga. Mo ngai musiara de mala dua tenu kane kemasa igawo yuka. Wasibi penibiga toni tebu mula uka. Waki kataloja umulewa kamu lemah. Bunda Maria sayangilah para imam, para bruder dan suster biar berbakti. Karena di atas kepala mereka masih ada langit yang berkabut. Di bawah kaki mereka masih ada tanah yang milik kerikil dan berdebu. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Wakil Bupati Nagio. Pak Wakil, saya dengar ada bisikan di belakang. Ini 2 periode tembus nih. Ya, ada bisikan dari belakang. Ya, ini 2 periode tembus nih. Yang berikut mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Ngada, Bapak Andreas. Kami persilakan.
Puasa masa kita. Luar biasa, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya kasihi, saya hormati, dan saya banggakan Pater Yohanes Adrianus Mugah. Luar biasa. Saya tadi baru tiba jam setengah 12 di Soa. Keputusan untuk balik ke Ngada itu baru tadi malam jam 11 malam. Setelah ada teman satu yang mau bertemu besok di Jakarta, ternyata dia ada kegiatan di Brebes. Sehingga saya putuskan, sudah kalau saya kembali, dini hari saya harus kembali. Termasuk untuk acara pada hari ini. Sehingga pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pater Yohanes Adrianus dan seluruh keluarga besar, panitia dan masyarakat, karena tidak bisa mengikuti perayaan tadi bersama-sama dengan umat. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf. Yang saya hormati Romo Vike Bejawa atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Nagekeo Marianus dan Ibu yang kami hormati, yang saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, ada Ibu Mercy dan Bapak Pak Gonzalo, Pak Gonzalo, ini luar biasa nih, selalu hadir. Ada Pak Marcel, anggota DPRD Kabupaten Ngada, dan Pak Hila. Yang kami hormati juga teman-teman lain yang mungkin juga hadir pada kesempatan ini, anggota DPR Kabupaten Ngada. Yang saya hormati juga anggota DPR Nagekeo yang mungkin hadir pada hari ini juga. Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah, Pastor Paroki Mateloko, yang kami hormati para imam, bruder dan suster, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, pemerintah Kabupaten Ngada dan seluruh masyarakat menyampaikan provisiat. Bertambah satu lagi, putra Ngada menerima sakramen imamat, karena tidak banyak orang bisa menerima sakramen imamat. Orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Sekali lagi provisiat. Di mana-mana saya selalu katakan, menjadi seorang imam itu tidak mudah. Menjadi seorang politisi itu mudah. Ya, mudah. Jadi berat ya. Dari sekolahnya sih berapa tahun kalau kita hitung-hitung, Pater ya? Belasan tahun ya. Tapi kalau politisi selesai SMA sudah bisa masuk ke dunia politisi. Tapi jadi imam tidak bisa. Jadi politisi modalnya 6 bulan kampanye jadi. Baik itu anggota DPR provinsi, kabupaten, juga termasuk bupati, wakil bupati. Setuju Pak Marianus ya? Tapi kalau jadi pastor tidak bisa. Iya, oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur Bapak kita satu lagi imam yang nanti bersama-sama umat ya, melayani umat di mana saja mereka bertugas. Para imam yang saya hormati, Pater Yohanes Adrianus Mugah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa kita semua bahwa tantangan saat ini yang dihadapi oleh para imam ini sangat-sangat berat. Berbeda dengan para imam seperti Pater Sulung tadi kita dengar, tahun-tahun 80-70 itu tidak terlalu berat. Karena pastor omong A, umat ikut semua. Ya. Sekarang ini zamannya sudah berbeda. Sudah berubah jauh. Nah, untuk itu ya,
tentunya ya, kita juga harus menyadari hal ini. Dengan keterbatasan yang ada ya, kita ingin supaya Pater Yohanes Adrianus Muga yang pada hari ini bersama-sama kita semua di tempat ini merayakan misa perdana, kita ingin doakan supaya dalam perjalanan, dalam karya yang begitu berat ini bisa dilalui dengan baik. Ada beberapa kesempatan, pada beberapa kesempatan saya sering berdiskusi dengan para imam-imam senior, dengan Bapak Uskup. Kadang-kala saya mengungkapkan problem-problem, tantangan yang dihadapi pemerintah, kemudian yang dihadapi oleh gereja, bagaimana kita berkolaborasi, mencari jalan keluar. Ini banyak sekali persoalan. Termasuk juga yang dihadapi oleh umat yang berada di Sarasedu Raya ini. Hari ini saya sengaja sebut Sarasedu Raya karena kemarin baru 3 desa ya, sekarang sudah 5 desa ya Sarasedu ini. Jadi sudah ada 3 desa baru ya, 2 desa baru, 3 desa lama. Dan sepertinya ini sudah cocok untuk kecamatan ini. Karena sudah 5 desa nih ya, sudah bisa memenuhi syarat nih untuk kecamatan ini. Ya, kalau untuk Proki sepertinya sudah persiapan, ya, Pater. Kalau untuk Proki sudah persiapan ini. Kalau Proki sudah jalan berarti sebentar lagi kecamatan begitu. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada seluruh masyarakat Sarasedu Raya ini, mari kita bersama-sama gereja, kita bergandengan tangan. Pemerintah dengan gereja itu bermitra, bekerja sama ya, untuk membangun daerah ini. Hari demi hari, bulan demi bulan ada perubahan. Kalau kemarin, tahun kemarin kita kalau ke mana? Takatunga ya, susah setengah mati. Sekarang tutup mata sudah sampai, betul tidak? Jalan sudah mulus ya, sudah sangat mulus. Tinggal saja saya pikirkan Pau Buku hendak kelah. Nah, ini saya sedang pikirkan ya, karena di sana pusat pertanian. Saya sudah 4 kali naik ke Hedakela. Di sana pusat pertanian yang cukup membanggakan ya. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Fasilitas-fasilitas yang ada ya, termasuk fasilitas kapela yang ada. Pemerintah juga sedang juga memikirkan, walaupun dalam keterbatasan yang ada fiskal daerah kita, tetapi selalu memikirkan tentang bagaimana kegiatan, bagaimana fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan kerohanian, sehingga keseimbangan hidup itu akan terjadi dengan baik. Nah, ini yang perlu saya informasikan pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga masyarakat. Dan sebentar lagi kita akan masuki pemilihan kepala desa. Nah, ini saya langsung pesan ini. Jadi kalau hari ini momen yang baik untuk menyampaikan, karena tanggal 8 Desember nanti ada Pilkades. Mari kita selenggarakan dengan penuh kekeluargaan, kekerabatan, kebersamaan. Jadi jangan sampai bertemu terus kemudian buang muka hanya karena gara-gara beda pilihan ya. Ini yang saya harapkan. Mari siapapun nanti yang kita pilih, yang menang yang terbanyak itu adalah keluarga kita, warga kita, dan yakin bahwa dia juga berkarya untuk membangun desa kita. Oleh karena itu mari kita memberi support. Dan pada kesempatan ini kami juga ya menyampaikan terima kasih kepada Pater Yohanes dan seluruh keluarga besar. Demikian juga terima kasih kepada Paroki Mataloko yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah, baik desa, kecamatan, juga kabupaten, sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat. Ini tidak lepas dari peran gereja, peran para imam, para pastor, para suster. Kalau tidak berperan, saya yakin pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri.
Dan momentum pada hari ini harus kita jadikan momentum kebersamaan untuk memperkuat, mempererat kekerabatan kita, kebersamaan kita, sehingga sesulit apapun persoalan yang ada, baik itu di gereja yang berkaitan dengan iman, juga di pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan, ini pasti kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Hedaklah dalam wilayah administrasi Desa Sarasedu, kondisi terupdate sampai hari ini jalan Hedaklah itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun traktor. Kalau dilewati kendaraan roda 2, motornya bisa rusak, mengobati. Sedangkan di puncak Hedaklah itu ada emas yang tersembunyi di atas. Mudah-mudahan Hedaklah tahun depan ada perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Ngada. Terima kasih Bapak Bupati. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Bupati. Sekaligus Bapak Bupati merayakan ulang tahun yang ke-63 hari ini di tengah kita. Bapak, Mama, saudara dan saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, leza sama diga tukang mangin. Saya tidak ingin mengulangi lagi sapaan-sapaan tadi, sehingga saya mempersingkat saja. Yang saya cintai Bapak, Mama, saudara dan saudari yang pada hari ini datang mengambil bagian dalam misa perdana saya. Selamat siang semua. Saat ini pertama-tama saya ingin mengatakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh saya alami dalam setiap pengalaman hidup saya, terutama dalam perjalanan panggilan saya, sehingga saya bersedia untuk menjadi imamnya dan pewarta sabdanya. Dan saya memilih moto, karena perintahmu aku akan menebarkan jala, yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 5. Saya ambil Injil Lukas bukan karena bapak saya bernama Lukas. Aku akan menebarkan jala. Om saya, adik dari bapak saya, itu pernah berkata begini, kita ini orang-orang gunung. Kita bukan orang-orang yang pintar membuat jala untuk menangkap ikan, tapi kita orang gunung ini pintar membuat jerat. Jerat untuk menangkap babi hutan atau hui, jerat untuk menangkap ayam hutan atau katak, dan jerat untuk menangkap kucing hutan atau meodora. Saya punya prinsip, saya akan omong banyak kalau saya sudah kerja. Tapi karena saya baru saja melaksanakan tugas saya sebagai imam, baru satu kali merayakan misa perdana hari ini, maka saya tidak akan berbicara tentang imam. Saya akan lebih banyak berbicara tentang orang-orang yang sudah membantu saya menjadi imam. Yang pertama, kepada orang tua dan seluruh keluarga besar. Saya Pater John Muga, lahir dari keluarga sederhana. Kalau tidak percaya kalau keluarga saya sederhana, lihat saja muka saya. Sederhana. Bapak dan mama saya ini satunya itu tamatan SD, yang satunya tidak tamat SD. Tetapi di dalam keluarga saya mendapat dua model pendidikan dari orang tua. Bapak saya itu kelihatan sangat tenang, bijaksana, agak sedikit cool. Jarang sekali saya lihat dia marah-marah. Beda dengan mama saya. Kalau saya buat masalah, mama saya itu suka teriak-teriak. Saya takut mungkin orang Veo atau Bolorowa bisa dengar suara saya kalau dia teriak, marah-marah. Apalagi kalau saya terlambat bangun pagi, masih buku. Tadi saya lihat ada banyak yang bawa kain. Saya bilang ini umpan saya untuk masuk tempat tidur supaya ugu. Mama saya itu selalu teriak begini, bojoku masarimu dia otola di kono mo inang kau dia. Bagi yang tidak mengerti, itu artinya kira-kira begini. Mama saya itu selalu menganggap saya ini malas bangun pagi karena rasa capek dan rasa malas semua orang di seluruh dunia itu masuk ke dalam badan saya. Waktu masih kecil saya
Kadang-kadang kasihan lihat mama saya. Saya takut dia teriak-teriak lalu dapat gondok di tenggorokan. Ternyata sampai hari ini mama saya tidak gondok. Saya bahagia dan saya tidak pernah menyesal lahir dari dalam keluarga sederhana ini. Sebab dari sanalah tumbuh keinginan untuk menjadi imam. Ada satu kebiasaan dalam keluarga yang sangat menolong saya, yakni doa keluarga. Kami diwajibkan untuk berdoa baik pagi maupun malam. Pada malam hari kami boleh menonton TV lama-lama, tapi harus doa dulu. Pagi-pagi kami harus juga berdoa, bangun untuk berdoa, meskipun kami anak-anak lebih banyak tidur di depan patung. Bapak Mama, terima kasih. Tahun-tahun dan bulan-bulan kemarin saya adalah anakmu dan milikmu. Tetapi setelah menerima tabisan imamat ini, saya adalah milik semua umat Allah. Terima kasih untuk segala doa dan perhatian tulus yang sudah diberikan kepada saya selama ini. Meskipun Bapak Mama tahu bahwa setelah tabisan ini, waktu dan perhatian saya akan lebih banyak saya berikan untuk orang-orang di tempat saya diutus. Semoga Tuhan senantiasa memberkatimu bersama dengan ketiga saudara saya. Mereka tadi malam minta saya sebut nama mereka. Gusti, Frid, dan Roman. Sebut nama. Saya suruh sebut nih. Juga kepada seluruh keluarga besar yang dengan cara yang sama mendukung perjalanan panggilan saya. Terima kasih berikut untuk para guru saya. Hari ini saya merayakan misa perdana. Kemarin saya melihat ada bapak guru saya yang ikut dalam arak-arakan penjemputan dari paroki. Kemarin di sela-sela latihan general, saya sempat pergi ke salah satu dapur dan saya melihat ibu guru saya sedang membantu pekerjaan di dapur. Hari ini saya melihat ibu guru saya ada yang di tempat kor dan ada mantan kepala sekolah saya yang hadir dalam perayaan ini dan menjadi salah satu penari dalam perayaan Ekaristi. Dan masih banyak lagi guru-guru saya yang hadir hari saat ini. Bapak dan Ibu guru, terima kasih dan saya terharu untuk pengorbanan dalam cara yang paling sederhana, tetapi menyadarkan saya tentang cinta dan kepedulian Bapak dan Ibu guru terhadap panggilan saya, mulai ketika saya masih ada di bangku sekolah sampai pada hari ini. Masih ada. Untuk teman-teman kelas saya, hari ini ada banyak teman kelas yang hadir. Walaupun yang datang terima berkat saya tadi hanya 2 orang. Lebih banyak yang tidak hadir. Ada yang sudah kerja, ada yang tinggal di tempat yang jauh, bahkan di luar pulau. Mereka yang hadir itu ada yang di tempat kor, ada yang menjadi imam konselebran, dan juga ada yang menjadi pengurus di dapur. Ada satu teman saya, namanya Engel BI. Dia itu teman saya sejak tinggal di kampung ini, teman masa kecil, teman sejak kelas 1 SD. Kami sama-sama masuk seminari, tetapi waktu kelas 10 dia keluar dari seminari. Meskipun saya kecewa, tapi apa mau dikata, dulu kami pernah sama-sama mengikuti Tuhan Yesus di dalam jalan ini, tetapi akhirnya kami berpisah. Tetapi itu tidak masalah. Kalau saya menemukan Tuhan melalui jalan panggilan ini, ternyata teman saya juga menemukan Tuhan dalam diri Maitua. Ada juga teman saya, orang Boadona, namanya Yoglintena. Dia minta saya sebut namanya juga. Kami teman kelas sejak SMP dan SMA seminari, dan sama-sama masuk biara Karmel. Waktu tingkat 4 dia keluar. Supaya saya jangan marah karena dia keluar, saat itu dia berjanji akan memberikan saya anak babi 1 hari sebelum misa perdana. Tadi malam dia datang memenuhi janjinya, bawa anak babi ke rumah. Dia pesan begini, ini anak babi bukan untuk makan, tapi untuk pelihara. Saya senang karena mungkin saya adalah satu-satunya pastor yang pada saat misa perdana dapat kado anak babi dari teman kelas. Terima kasih untuk semua teman angkatan.
keberadaan kalian semua telah membantu saya untuk kuat dalam panggilan saya. Terima kasih kepada lembaga pendidikan SDK Bolorowa, SMP dan SMA Seminari, STFK Ledelero, tempat di mana saya menimba pengetahuan. Terima kasih juga untuk Ordo Karmel yang telah menerima saya menjadi salah satu anggota, membina saya sampai akhirnya saya diizinkan untuk ditabiskan menjadi imam. Terima kasih kepada pimpinan dan para konfrater yang datang untuk mengambil bagian dalam perayaan syukur ini. Terima kasih untuk pastor paroki dan pastor rekan yang telah berkarya di paroki ini, para imam di seminari menengah dan seminari tinggi, para imam yang saya kenal dan saya jumpai dalam perjalanan panggilan saya, para konfrater Karmel, singkatnya semua imam. Terima kasih banyak. Cara hidupmu, semangat pelayananmu meneguhkan saya sehingga meyakini bahwa jalan imamat ini adalah suci dan baik. Terima kasih untuk semua anggota panitia yang telah bekerja keras dan mengusahakan dengan cara yang terbaik agar perayaan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya minta kita semua tepuk tangan untuk panitia. Saya sebagai jubilaris menyadari bahwa pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh semua anggota panitia sungguh luar biasa. Saya tidak bisa membalas kebaikanmu semua hanya dengan doa dan berkat, serta janji untuk setia selalu dalam pelayananku. Terima kasih kepada Bapak Pastor Proki, Pastor Rekan dan Frater Tok yang banyak membantu panitia sehingga perayaan ini dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih untuk semua umat dan masyarakat Sarsedu yang sekarang harus saya sebut Sarsedu Raya, karena sudah dibagi menjadi 2 desa dan 3 stasi. Meskipun sudah dibagi-bagi, tetapi sejak kecil dan sampai saya merayakan misa syukur ini, saya menyadari bahwa Sarsedu ini tetap satu. Pembagian ini tidak pernah menimbulkan pemisahan di antara umat, sehingga dalam perayaan ini saya melihat semua masyarakat turut mengambil bagian yang terbaik. Terima kasih kepada para pembina, para pembimbing TOP, keluarga besar umat paroki Santa Teresia Lisuk Selonggo Dalong, Labuan Bajo, tempat saya melaksanakan TOP tahun pertama. Untuk keluarga besar SMP dan SMA K Alvarez Paga, tempat saya melaksanakan TOP tahun kedua. Dan keluarga besar umat paroki Renya Rosario Kebapante, Kuskupan Maumere, tempat saya melaksanakan praktek diakonat. Terima kasih untuk semua keluarga yang datang dari jauh ke tempat ini. Saya mau jujur bahwa ada banyak keluarga yang belum saya kenal baik. Ada yang saya tahu mukanya tapi lupa namanya. Ada yang saya tahu namanya tetapi tidak tahu mukanya. Dan bahkan ada yang saya tidak tahu muka dan tidak tahu nama tetapi ternyata kami keluarga. Minta maaf, saya terlalu lama jalan di tempat orang sehingga lupa keluarga sendiri. Terima kasih untuk semua umat yang hadir pada hari ini mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Kehadiranmu semua adalah dukungan bagi perjalanan panggilan saya. Dan akhirnya terima kasih untuk semua. Saya sudah menjadi imam. Mungkin saya akan punya banyak waktu untuk berdoa. Tetapi saya adalah manusia lemah dan tidak sempurna. Demikian pun doa-doa saya tidak sempurna. Karena itu saya mengharapkan dukungan doa dari Bapak Ibu umat sekalian dan seluruh keluarga. Bukan supaya jalan imamat saya menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang, melainkan agar saya tetap setia meskipun jalan ini terasa sangat sulit. Sekian dan terima kasih. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian santapan yang akan kita nikmati bersama, kita yang akan menikmatinya juga keluarga besar yang telah menyediakannya, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat makan. Bagi informasi untuk kita semua,
Hidangan yang tersedia di meja ini ada 2, semuanya modelnya sama. Ya. Meja 1, meja 2 itu sama. Baik, untuk rekan-rekan pelancar, pelayan itu bisa arahkan juga Bapak Ibu ini untuk masuk ke meja bagian timur juga. Pak Teralo, mungkin kita ambil timur, ya, supaya lebih cepat. Baik ya, kita akan dihibur solo vokal dari Citra Bakti. Ya. Cik. With
kolaborasi puisi dan lagu dari SD Negeri Hedajita. Hedajita, kami mau ke 9 tampil untuk menghibur Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Romo. Puisi dari SDN Hedajita. Silakan. Until we ready and worthy to follow your steps, to become a faithful follower of Christ. Brother, our prayers will always accompany your steps. Thank you. Izinkan kami menyampaikan rinduan kami. Nah, 1.000 kan malah